Selamat berjumpa, Bapak, Ibu guru hebat. Tiba setelah Bapak Ibu mengikuti observasi, pelaksanaan observasi pada pembelajaran, maka langkah selanjutnya, Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja bagi guru adalah melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil rekomendasi observasi yang dilakukan oleh observer atau kepala sekolah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mengisi diskusi tindak lanjut? Baiklah, saya akan sampaikan, uh, mohon disimak dengan baik. Pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke PMM seperti yang terlihat ini, ya. Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun belajar Bapak Ibu pada Merdeka Mengajar, ya. Kemudian seperti biasa kita cari pengelolaan kinerja, kita klik. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu bulir. Nah, ini belum ya, belum masuk ya. Sudah masuk ke pengelolaan kinerja. Kemudian pada kolom paling kiri Bapak Ibu lihat di sini ada guru, Bapak Ibu klik di sini sebagai pegawai. Nah, muncul seperti ini. Bapak Ibu. Sekarang perhatikan ini ya, Pak Ibu. Kita klik cek langkah observasi. Nah, cek langkah observasi, Pak Ibu. Pada cek langkah observasi ini akan kelihatan seperti ini. Ada centang-centang hijau ya. Ini artinya bahwa saya dalam pelaksanaan observasi sudah mengisi dokumen persiapan. Sudah disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga sudah dilakukan observasi. Ini sudah dicentang. Ya, saya sudah dilakukan observasi. Yang ketiga, saya sudah mengisi dokumen tindak lanjut, ada centang. Jadi kalau Bapak Ibu belum, akan seperti ini, terkunci, ya, belum mengisinya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu belum mengisi, namun Bapak Ibu akan mengisi dokumen tindak lanjut dulu. Bapak Ibu klik, ya, cek rincian di sini, akan muncul seperti ini, yaitu dokumen tindak lanjut, di mana Bapak Ibu silahkan cek dulu rating observasinya. Di sini ada perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Ingat, ya. Nah, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung, tidak menjadi penilaian akhir kinerja. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Ingat, ya. Berarti nanti mengisi tindak lanjut ini sangat penting, akan menentukan juga penilaian akhir. Begitu. Sehingga perhatikan baik-baik. Di sini akan tercantum target perilaku yang dianjurkan. Ada 3. Ya. Kalau Bapak Ibu memilih disiplin positif, ya, akan ada 3 di sini. Yang memilih instruksi pembelajaran itu juga ada 3. Untuk target perilaku 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini berdasarkan observasi kepala sekolah, dilakukan dan efektif. Ya. Nanti ada dilakukan dan efektif, dilakukan tapi belum efektif, tidak dilakukan. Ya, ada 3 kemungkinan akan diisi oleh kepala sekolah sebagai observer. Di sini ada catatan kepala sekolah. Jadi perhatikan baik-baik catatan kepala sekolah. Apa catatan kepala sekolah itu yang ditindaklanjuti. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah rating observasi Tiang sendiri. Ya.
Guru mengajak peserta didik melakukan meninjau kembali keseruan kelas terkait dinamika yang terjadi sehingga ada kesepakatan pembahasan. Hal tersebut di akhir jam pelajaran ini. Jadi karena di sini sifat seperti ini, jadi saya tidak perlu untuk melakukan tindak lanjut di sini. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai untuk mendukung sekat kelas. Guru memberikan sanjungan penghargaan dan yang melakukan sekat kelas secara mandiri. Jadi kayaknya ya saya tidak perlu, hanya saya pertahankan ini, ya, tidak perlu ditindaklanjuti. Guru mensisihkan peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Ini. Belum ada pelanggaran yang dilakukan saat didik terhadap kesepakatan kelas. Tetapi atas inisiatif guru, kasih memberikan berkembang sehingga dibuat kesepakatan pembahasan di akhir jam pelajaran. Sekarang perhatikan baik-baik rekomendasi atasan. Pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana pada RPP. Jadi saya perlu pertahankan. Performan guru dalam kelas perlu dipertahankan. Nah, ini lebih satu. Mengatur waktu dalam pembelajaran perlu diperhatikan supaya pembahasan refleksi dinamika seperan kelas bisa dibahas. Ya, nah inilah yang perlu saya buatkan tindak lanjut, yaitu efektifkan waktu supaya pembahasan refleksi dinamika sepekan kelas bisa dibahas. Jadi pada observasi ini belum dibahas. Ya, maka inilah yang akan saya tindak lanjuti. Saya klik lanjut di bawah ya. Sekarang kita masuk ke dokumen tindak lanjut berikutnya. Inilah langkah-langkah tindak lanjut observasi. Pertama, Bapak Ibu lakukan refleksi berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Yang kedua, nanti diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir, agar lebih mudah isi formulirnya. Ya. Yang ketiga, lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Lakukan upaya tindak lanjut. Itu yang paling penting ya. Lakukan refleksi, diskusikan dengan atasan, dan lakukan upaya tindak lanjut. Untuk itu, isi dulu formulir diskusi tindak lanjut ini, sehingga nanti bisa dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah, atasan kita, ya, Bapak Kepala Sekolah. Ya. Yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Apa tantangannya? Apa tantangannya? Nah, untuk panduan mengisi ini, Bapak Ibu isi seperti ini ya. Tantangan itu bisa berupa salah satu kondisi berikut. Kesulitan yang Anda hadapi. Nah, kesulitan apa yang yang Bapak Ibu hadapi? Sesuai rekomendasi yang kami. Aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya itu apa? Aspek mana? Aspek praktek yang mana? Perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Perubahan yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan? Ya. Kemudian jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Kejadian apa yang terjadi menggambarkan tantangan? Faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Dampak tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, berarti yang buat seperti ini Pak Ibu ya. Jadi perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan itu. Dalam kegiatan refleksi, anak-anak terlihat kurang aktif memberikan respon umpan balik. Saya perhatikan ada beberapa anak yang terlihat acuh tak acuh, bahkan sebagian malah bermain dengan temannya. Hal ini akan berdampak pada kurangnya keterampilan berkomunikasi peserta didik, sehingga mereka tidak dapat memikirkan dan menganalisis pengalaman belajar mereka. Jadi itu yang buatnya ini perilaku ini dan dampaknya. Jadi faktor yang menyebabkannya yang kita cari. Gitu. Di sini. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, ya, kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali, gitu misalnya mana yang saya harus tindak lanjuti, klik aja di sini, cek hasil penilaian. Tekan kembali dia muncul. Yang mana kita tindak lanjuti, gitu, ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan refleksi, kita tahu tantangannya apa, tantangannya itu apa. Sekarang kita akan melakukan tindak lanjut.
atau melakukan upaya-upaya yang akan kita lakukan. Sekarang tentukan, ini ada 2 upaya yang kita lakukan, bisa pilihan belajar di luar PMM, dan bisa juga opsional pilihan belajar dari PMM. Bapak Ibu bisa melakukannya, pilih salah satu atau pilih keduanya. Ya, boleh pilih salah satu, boleh pilih keduanya. Kalau misalnya Bapak Ibu pilihan belajar di luar PMM, isi yang ini. Kalau Bapak Ibu melakukan pilihan yang akan belajar di PMM, isi yang ini. Kalau Bapak Ibu satu saja, ini bisa dikosongkan. Pilihan belajar pada PMM bisa kosongkan. Kalau misalnya Bapak Ibu belajar PMM saja, tidak belajar pada pilihan belajar yang lain, boleh. Ini kosongkan di atas. Itu boleh. Oke. Nah, misalnya bagaimana mengisi untuk pilihan belajar di luar PMM ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, kalau Tiang buat seperti ini, menerapkan kesepakatan kelas dan refleksi dinamika kelas yang efektif, sehingga siswa memiliki keterampilan berkomunikasi, menyampaikan pengalaman belajar mereka, supaya nyambung dengan refleksi ini, ya, supaya nyambung. Itu. Kemudian apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Menurut Tiang, upaya tindak lanjut Tiang adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Boleh nanti diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, diskusi dalam komunitas belajar, dan sebagainya. Silakan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Periode tindak lanjutnya. Yang ambil April Mei 2024. Jangan lewat dari bulan Mei. Nih, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi kebutuhan dukungannya bisa berupa benda, bisa berupa orang. Kalau Tiang di sini, Tiang karena di luar PMM, Tiang akan meminta izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Waktu itu lewat webinar, lewat daring, dan sebagainya. Pelatihan di luar PMM. Kemudian opsional yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti akan pilihan belajar dari PMM, Bapak Ibu isi ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Pilih minimal satu tujuan lanjut bersama Dirjen GTK. Di sini ini adalah pilihan. Bapak Ibu akan mengklik di sini, ya. Klik di sini akan muncul pilihan-pilihan. Silakan pilih satu. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM sama periodenya? Kemudian sejak April Mei. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini tinggal memilih saja Bapak Ibu. Di sini akan ada klik yang mana Bapak Ibu pilih. Kalau Tiang pilih ini, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru, dan pemateri eksternal lainnya. Begitu ya. Nah, kalau misalnya ini Tiang pilih untuk tujuannya, ya, lanjut yang ingin dilakukan dengan tugas praktek kinerja, yang pilih restitusi. Jadi kita akan langsung diarahkan pelajari modul BPMN di sini. Kalau kita klik, sini, disiplin diri, segitiga restitusi, begini. Inilah yang akan Tiang pelajari. Apakah saya membuat aksi nyata? Tidak, cukup sampai di post test saja. Nah itu kita terapkan. Ketika kita terapkan, kalau mau membuat aksi nyata setelah diterapkan oleh itu, ya. Tuh. Nah kemudian, Ibu, nah kalau misalnya ya, kita tidak akan di PMM, silahkan dikosongkan ini. Tuh. Nah begitu untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu buat ini, nanti sama seperti sebelum observasi, kita akan melakukan diskusi dengan atasan kita mengenai diskusi tindak lanjut ini. Nah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat berjumpa nanti pada tutorial berikutnya.